Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Syarifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning, khususnya pada software Dolibar ya teman-teman. Pembahasannya yang pertama itu apa itu ERP? Nah, ERP itu adalah proses pengumpulan dan pengorganisiran data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Sederhananya, sistem ERP adalah perangkat yang memiliki kemampuan untuk mengotomatisasi segala proses bisnis berdasarkan data acuan. Kemudian ada beberapa contoh di ERP di Indonesia dan fitur-fiturnya itu salah satunya ada accounting atau general ledger, finance, inventory, dan warehouse management, ada purchasing, sales, fixed asset, manufacturing, dan menggunakan beberapa software berbeda dan lain sebagainya. Selanjutnya ada banyak sekali kegunaan ERP bagi pebisnis atau orang-orang pebisnis. Di antaranya itu ada meningkatkan kolaborasi, ya. Adanya software menjadi pemisah dari dinding pembatas departemen, satu departemen, dan mengakses data milik departemen lainnya, sehingga mampu memperluas kolaborasi antar tim hanya dengan internet. Kemudian selanjutnya kegunaan dari ERP itu adalah meningkatkan keamanan data. ERP mempunyai firewall dan kontrol pembatas, tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran data. Alhasil, semua data tersimpan dalam sistem terpusat sehingga bagian titik akses bisa terjaga keamanannya. Selanjutnya, kegunaan dari ERP itu adalah menghemat biaya operasional. Software ERP membuat kendala atau kerusakan bisa diantisipasi dengan baik. Alhasil, perusahaan dapat mengurangi tenaga kerja karena sudah terbantu oleh sistem otomatis. Selanjutnya, kegunaan dari ERP itu sendiri adalah mengoptimalkan efisiensi. Menyederhanakan aktivitas operasional agar tidak banyak memakan waktu serta tenaga. Dengan kata lain, software tersebut mengurangi pekerjaan secara manual. Dan terakhir daripada kegunaan ERP ini sendiri ialah membuat perkiraan bisnis lebih akurat. Software ERP membuat kendala atau kerusakan bisa diantisipasi dengan baik. Alhasil, perusahaan dapat mengurangi tenaga kerja karena sudah terbantu oleh sistem yang otomatis. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari Dolibar. Apa itu Dolibar? Dolibar ini adalah aplikasi ERP modern dan lengkap yang didistribusikan secara open source, di mana di dalamnya terdapat berbagai program aplikasi bisnis, termasuk sales, human resource, warehouse, management, finance, dan accounting. Selanjutnya, software Dolibar ini memiliki banyak sekali fitur di dalamnya yang mendukung bisnis pada perusahaan. Tapi saya akan menjelaskan beberapa fitur saja yang terpenting di dalam Dolibar ini. Yang pertama itu adalah identitas perusahaan. Di dalam fitur ini, kita pertama kali masuk melalui setup. Kemudian kita menganalisasi perusahaan yang dimiliki ke dalam sebuah sistem. Nah, sehingga ketika kita sudah beroperasi, kita akan mengetahui perusahaan itu sedang melakukan fungsi bisnis. Dan kita juga dapat mengetahui alamat dan identitas perusahaan itu secara detail. Kemudian ada CRM. CRM itu adalah singkatan dari Customer Relationship Management. Yang mana Customer Relationship Management ini adalah merupakan strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi pada third parties ataupun orang ketiga dalam suatu perusahaan yang berisi baik vendor maupun customer. Nah, di dalam CRM ini memiliki berbagai fitur, di antaranya ada banyak sekali fitur yang ada di dalam CRM ini. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua fitur saja di dalam CRM. Yang pertama itu adalah third parties atau orang ketiga, pihak ketiga, dan yang kedua adalah shipments ataupun pengiriman. Yang pertama itu third parties. Gunanya fitur ini ialah di dalam ini terdapat sumber-sumber atau berbagai informasi yang di dalamnya terdapat vendor dan customer. Dan yang kedua shipments ini ataupun yang disebut dengan pengiriman. Nah, di dalam fitur pengiriman ini kita dijelaskan atau disuguhkan beberapa data barang yang perusahaan kirim kepada customer. Mulai dari nomor handphone, nomor barang, dan lain sebagainya. Semuanya dijelaskan di dalam shipments atau pengiriman ini. Kemudian fitur Dolibar selanjutnya itu adalah finance dan billing.
Dalam modul ini berfungsi sebagai strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, yang mana segala jenis aliran keuangan akan tercatat di dalam modul finance dan billing ini. Dan yang terakhir dalam fitur Dolibar ini adalah human resource development ya teman-teman. Nah, tugas daripada modul ini sendiri ialah mencatat nama pegawai yang aktif bekerja dan memuat informasi calon pegawai yang diterima, yang dicadangkan, maupun pegawai yang ditolak oleh perusahaan. Kemudian keunggulan Dolibar. Keunggulan Dolibar itu ada banyak sekali ya teman-teman, namun beberapa diantaranya itu adalah yang pertama, dapat membuat beberapa user dan sistem hierarki untuk mengontrol divisi yang dapat diakses ke semua user. Nah, maksudnya Dolibar itu maksudnya adalah Dolibar itu dapat membuat beberapa user dari setiap sistem hierarki untuk mengontrol tiap-tiap divisi. Kemudian dia juga dapat mengatur modul mana saja yang dapat diakses oleh setiap user. Kemudian keunggulan selanjutnya itu Dolibar ini adalah multi platform. Selanjutnya terdapat beberapa menu manager, baik itu back office menu untuk diperuntukkan untuk internal user dan maupun front office menu yang diperuntukkan oleh external user. Dan yang terakhir keunggulan dari Dolibar ini ialah merupakan user friendly karena memiliki template yang bersifat modular, bekerja pada MySQL 4.1 atau versi di atasnya. Selanjutnya ada juga kelemahan dari Dolibar. Kelemahan dari Dolibar itu yang pertama ialah mengelola hanya satu mata uang. Nah, kemudian yang kedua mengelola hanya satu perusahaan atau yayasan monoperusahaan. Nah, maksudnya gini. Jadi, Dolibar ini terbatas hanya dilakukan untuk satu perusahaan, yang berarti Dolibar ini perlu melakukan penginstalan perangkat lunak 2 kali. Jika perusahaan yang bersangkutan mengelola 2 perusahaan yang berbeda, ataupun istilahnya seperti anak perusahaan lah gitu teman-teman. Kemudian kelemahan dari Dolibar ini sendiri tidak ada webmail. Tidak ada webmail yang kalau misalkan tidak ada webmail ini mempersulit para customer untuk berinteraksi atau menerima saran kepada perusahaan. Dan yang terakhir itu kelemahan dari Dolibar ini sendiri ialah tidak memiliki arsitektur atau enterprise selengkap SAP ERP. Selanjutnya download Dolibar. Untuk pertama kali teman-teman harus masuk ke website resminya Dolibar, yaitu http://www.dolibar.org. Nah, setelah masuk ke dalam website tersebut, teman-teman akan diarahkan ke dalam page ini yang teman-teman bisa lihat sendiri. Di dalam page ini itu ada yang namanya menu download. Teman-teman bisa mengklik menu download tersebut, kemudian masuk ke dalam page ini. Tapi teman-teman jangan berfokus kepada download area yang ada di situ. Teman-teman bisa scroll ke bawah sampai teman-teman menemukan banyak sekali beberapa fitur di dalam website itu. Salah satunya itu ada click here to manage GitHub, dan yang kedua itu ada software download area. Kalau sebenarnya kedua dari fitur ini sama-sama tujuannya untuk mendownload Dolibar, akan tetapi ketika kita mengklik yang GitHub ini, kita memerlukan aplikasi GitHub terlebih dahulu. Dan kita diarahkan untuk ada beberapa codingan yang harus kita ubah dan harus mengkonekkannya ke dalam PHP. Nah, untuk itu kita lebih disarankan untuk memakai click here to navigate to the software download area. Nah, untuk fitur ini kita langsung diarahkan kepada download Dolibar itu, software Dolibar itu sendiri. Untuk mendownload aplikasi Dolibar ini sendiri, saya skip ya teman-teman, karena sebelumnya saya sudah mendownload dan sudah membuat akun di dalamnya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti arahan yang disuguhkan saja, mengikuti arahannya, dan lalu membuat akun pada saat selesai mendownload tersebut. Lalu saya akan masuk kepada proses instalasi aplikasi Dolibar ini sendiri.
Nah, teman-teman sekalian, ketika teman-teman sudah mendownload ya, kemudian teman-teman masuk ke file atau tempat teman-teman menyimpan aplikasi tersebut ya, seperti gambar di sini nih. Saya letaknya di bagian C, kemudian saya klik. Nah, akan muncul pack seperti ini. Untuk menyetujuinya kita klik yes. Kemudian masuk juga kemudian ada pack ini, kita juga tekan yes, kemudian klik next. Nah, icon yang ini sebenarnya teman-teman tidak ada larangan untuk mengklik, ataupun tidak ada hal fatal untuk mencentang beberapa item di sini, karena fiturnya itu hanya sebagai beberapa icon yang akan ditampilkan pada sistem Dollybar atau aplikasi Dollybar tersebut. Nah, jadi itu terserah teman-teman mau mencentang atau enggak, tapi saya di sini tidak mau mencentangnya. Lalu saya klik next. Nah, setelah kita klik next, muncul pack atau pack yang seperti ini. Setelah semua kita setujui semuanya itu, berarti kita menyetujui untuk menginstal aplikasi tersebut. Kita tinggal mengklik tombol install. Nah, kemudian tunggu beberapa saat muncul pack seperti ini untuk menunggu kalau kita karena proses instalasinya sedang berlangsung. Setelah selesai diinstal, sudah menunggu beberapa menit, kita akan diarahkan kepada pack yang ini ya teman-teman, yang pack nomor 7 ini. Nah, pada pack nomor 7 ini kita disarankan untuk memakai Apache-nya 80 dan MySQL-nya 3306. Lalu di sini ada server atau server yang kita gunakan. Di situ kita bisa mengubah atau change name-nya, terserah teman-teman mau ngasih nama. Kalau saya taruh nama saya sendiri yaitu Yumsah. Kemudian selanjutnya setelah kita klik next, kemudian akan muncul pack seperti ini ya teman-teman. Nah, di pack ini sendiri kita langsung klik yes aja di sini. Langsung kita klik yes. Nah, setelah semuanya sudah terinstall dan sudah kita daftarkan, karena sebelumnya juga kita sudah membuat akun kan pada menu pas proses download, teman-teman bisa lihat di pack nomor 9 ini bahwasanya kita sudah selesai menginstal, lalu kita klik finish aja. Nah, setelah klik finish, ada beberapa item ini kita ini akan muncul ya. Setelah kita mengklik ini, akan muncul pack seperti ini, Dollybar. Nah, teman-teman jangan klik install yang ada di sini ya, teman-teman. Teman-teman bisa scroll ke bawah, lihat ke pojok paling kanan itu ada menu start. Teman-teman bisa klik menu start tersebut. Nah, setelah mengklik menu start itu bakalan muncul pack yang seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah selesai itu, teman-teman bisa klik next step. Nah, setelah mengklik next step itu, teman-teman ada beberapa di sini juga, klik aja terus next step. Di sini juga akan muncul lagi, klik juga next step. Nah, di terakhir ini, di pack nomor 15 ini, teman-teman bisa dilihat sendiri, aplikasinya sudah bisa digunakan ya, teman-teman. Nah, di sini Dollybar itu sendiri meminta agar teman-teman memasukkan username dan password yang sudah teman-teman daftarkan pada saat proses pendaftaran tadi. Nah, setelah username dimasukkan dan sandinya dimasukkan, aplikasinya akan membuka website aplikasi Dollybar ini, dan Dollybar ini pun siap digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menampilkan sedikit cuplikan tentang aplikasi Dollybar ini, di mana di situ ada modul atau fitur perusahaan atau organisasi. Di dalamnya itu ada data tentang perusahaan, mulai dari nama, kode pos, fax, email, logo perusahaan, logo kodrat, dan lain sebagainya. Kemudian ada jam buka perusahaan itu kapan saja. Di situ juga tertera di dalam fitur jam buka. Terus ada akuntan, di mana akuntan itu
Ada kode keamanan, nama, kode pos, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada jaringan sosial, di mana semua sosial media tentang perusahaan itu dapat dicantumkan di dalam fitur ini. Selain juga dari data perusahaan, di dalam Dolibar ini juga ada namanya fitur produk ya. Di dalam fitur produk ini kita bisa menambahkan beberapa produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Data-datanya bisa lengkap kita masukkan ke dalam modul produk ini. Setelah data barang sudah terisi dengan sempurna, lalu kita upload. Setelah kita upload, maka di sini kita bisa melihat bagaimana tentang harga jual, item yang terkait, statistik, catatan, bahkan catatan yang sudah terkhusus yang sudah kita buat juga akan tercantum di sini. Selanjutnya, kesimpulan umum. IRP bekerja sebagai kekuatan lintas fungsional ke perusahaan yang mengintegrasikan dan mengautomatisasi berbagai proses bisnis internal dan sistem informasi termasuk logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia dari sebuah perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu software IRP yaitu Dolibar, yang mana software Dolibar ini adalah IRP open source yang memiliki perkembangan yang cepat. Merupakan solusi perangkat lunak manajemen yang gratis, dapat memberikan informasi suatu perusahaan secara detail seperti tujuan, struktur organisasi, dan masih banyak lagi. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.